Teman-teman, penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme seorang pendidik. Melalui PTK, seorang guru dapat secara sistematis mengevaluasi dan mengembangkan metode pengajaran mereka secara berkelanjutan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, tetapi juga membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan individual siswa mereka. Dengan merancang tindakan perbaikan berdasarkan hasil PTK, seorang guru dapat mengoptimalkan strategi pengajaran yang efektif dan relevan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Melalui PTK ini, seorang pendidik tidak hanya sekedar menjadi pengajar, tetapi juga menjadi peneliti dalam kelas dengan kepekaan yang tinggi terhadap keadaan kelas. Seorang pendidik harus mampu menemukan permasalahan dan memberikan solusi terbaik sebagai obat, mengubah perannya menjadi agen perubahan yang berdaya dan berwawasan. Berikut ini merupakan pengertian PTK menurut para ahli. Di sini saya mengambil punya 3 peneliti. Yang pertama yaitu Ari Kunto dan kawan-kawan pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwasannya PTK merupakan kegiatan pengkajian dengan melakukan observasi terhadap kegiatan yang diberikan berupa aktivitas belajar dan mengajar tertentu yang sengaja dilaksanakan secara bersama-sama pada kelas tertentu pula. Kemudian pandangan yang kedua yaitu ada Akib dan kawan-kawan pada tahun 2011. Mereka menjelaskan bahwasannya PTK merupakan kajian yang dilaksanakan oleh guru terhadap kelas yang diajari dengan cara melakukan refleksi diri agar guru tersebut bisa menemukan masalah yang dialami siswa dan memperbaiki kinerja sebelumnya sehingga hasil belajar pada siswa mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada Kemis and Tegart pada tahun 1998. Mereka menjelaskan bahwa PTK sendiri merupakan sebuah pengkajian yang bersifat reflektif terhadap sesuatu kelompok siswa dalam kelas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penalaran mereka terhadap praktik pendidikan sehingga pengetahuan dan keahlian mereka itu semakin meningkat. Dari beberapa pengertian PTK menurut para ahli tersebut, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa PTK itu sendiri merupakan sebuah penelitian di dalam lingkungan kelas yang dilakukan oleh seorang peneliti atau guru kelas dengan tujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di kelas dan kemudian memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan menggunakan tindakan terencana sehingga proses dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang berikutnya yaitu tujuan dari penelitian tindakan kelas. Menurut Rohman dalam Suwandi pada tahun 2013, tujuan penelitian tindakan kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanggulangi masalah atau kesulitan dalam bidang pendidikan. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai solusi dalam kasus kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu melaksanakan program latihan. Yang ketiga, meningkatkan mutu komunikasi antar praktisi atau guru. Yang keempat, yaitu perbaikan suasana keseluruhan sistem atau masyarakat sekolah. Yang kelima, memberikan pedoman bagi guru dan administrator. Dan yang terakhir yaitu memasukkan unsur-unsur pembaharuan dalam sistem pembelajaran. Yang berikutnya yaitu menurut Mahmud dan Priyatna. Mereka menjelaskan bahwasannya tujuan penelitian tindakan kelas atau classroom
action research adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Dengan demikian, tujuan penelitian tidak tindakan kelas yaitu untuk memperbaiki proses dan hasil belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin berkualitas. Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil belajar. Kemudian menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap masalah pembelajaran. Yang berikutnya yaitu menumbuh dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik, khususnya dalam mencari solusi dengan berkaitan dengan masalah-masalah pembelajaran. Ini yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antara pendidik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Setelah kita mengetahui berkaitan dengan definisi dan tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, nah sekarang kita akan mengetahui karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Susilowati pada tahun 2018, dia menjelaskan beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama, dilihat dari segi problema atau permasalahan yang harus dipecahkan, dan biasanya persoalan yang terjadi di dalam kelas terkait dengan proses dan produk pembelajaran yang dihadapi di kelas. Kemudian dari persoalan itu, pendidik menyadari pentingnya persoalan tersebut untuk dipecahkan secara profesional. Terus yang kedua yaitu adanya tindakan-tindakan aksi tertentu untuk memperbaiki belajar mengajar di kelas. Menurut Prihantaro dan Hidayati pada tahun 2019, mereka menjelaskan beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Antara lain yaitu yang pertama, penelitiannya adalah pelaku tindakan dan pengguna langsung hasil PTK. Nah, dalam PTK, peneliti dan pelaku tindakan merupakan orang yang sama dan jumlahnya itu bisa lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu PTK memiliki kemudahan karena berbasis pada masalah yang dihadapi langsung di kelas oleh guru dan melibatkan pihak-pihak yang sudah familiar, yaitu siswa, guru, rekan sejawat, dan atau karyawan di lingkungan kerja sendiri. Yang ketiga yaitu generalisasinya itu masih sangat rendah. Artinya hasil PTK belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Yang berikutnya yaitu masalah dan tindakan berdasarkan evaluasi diri dan refleksi diri. Yang berikutnya juga tindakan dilakukan dalam beberapa kali siklus atau putaran. Dan yang terakhir, PTK itu mirip sekali dengan penelitian eksperimen. Bedanya kalau PTK itu dia tidak memiliki kelas kontrol, sedangkan penelitian eksperimen ada kelas kontrol dan juga ada kelas eksperimen yang dapat dijadikan sebagai sampel percobaan. Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara penelitian tindakan kelas dengan metode lain. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif itu berusaha untuk menguji hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian terdapat hipotesis dengan analisis statistik terhadap sampel yang digunakan. Jadi kalau dalam kuantitatif itu dia berusaha menguji hubungan antara dua variabel. Misalnya bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu berusaha untuk menemukan suatu fenomena dan membangun suatu teori.
Nah, dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan analisis deskriptif. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas berusaha untuk mengadakan suatu tindakan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Biasanya itu memuat beberapa siklus tindakan dengan indikator ketuntasan minimal. Setelah kita mempelajari mengenai definisi, kemudian tujuan, dan juga karakteristik dari penelitian tindakan kelas, nah kesimpulan yang saya ambil yaitu penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah penelitian yang terjadi di lingkup ruangan kelas yang dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang guru kelas ya, dengan tujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di kelas dan kemudian memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan menggunakan tindakan terencana sehingga proses dan hasil belajar pada siswa menjadi lebih baik, sehingga secara tak langsung kualitas pembelajaran itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya.